Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ferandika Panjaitan, NIM 2023-230055, jurusan Teknologi Informasi. Saya di sini ingin mempresentasikan judul jurnal saya, implementasi IoT dalam monitoring kualitas udara dengan mata kuliah mobile computing. Kita bisa dilihat langsung ke slide kedua dengan rich meteorologi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini membangun sistem instrumentasi mandiri untuk memantau kualitas udara di lingkungan terbuka tanpa bergantung pada infrastruktur pemerintah yang kaku. Satu, ada hardware integration dengan penggabungan ESP32 dengan sensor gas analog dan digital MQ7 dan MQ81 dan DHT11 dengan cloud database. Sinkronisasi data ke Google Sheet melalui protokol HTTP POS untuk kemudahan akses publik. Menurut saya di slide kedua metodologi ini, riset ini tidak hanya teoritis tetapi menggunakan metode eksperimen kuantitatif. Penelitian yang membangun alat sendiri agar tidak bergantung pada stasiun pemantau pemerintah yang jumlahnya sangat terbatas. Jadi kita menggabungkan hardware yang cerdas dengan database cloud. Di sini kita bisa melihat lagi metodologi arsitektur data. Alur kerja sistem dibagi menjadi 3 fase kritis, penjamin dan integritas yang dikirim dari lingkungan fisik ke dashboard digital. 1. Fase akuisisi. Sensor menangkap konsentrasi partikel kimia gas dan mengubah menjadi sinyal tegangan analog yang kemudian dikonversi menjadi data digital oleh ADC internal ESP32. 2. Transmisi data dikemas dalam format JSON dan dikirimkan secara nirkabel melalui Wi-Fi menggunakan modul ESP32 menuju endpoint Google Apps Script. 3. Fase penyajian. Cloud server menerima data dan secara otomatis menulis entry baru dan baris pada Google Sheet memicu pembaruan grafis visual secara otomatis. Jadi arsitektur data ini menurut saya pribadi bisa dilihat dengan alur datanya yang sangat sistematis melalui sensor yang bekerja dengan sebagai indera peraba yang dikirim melalui Wi-Fi dan ESP32. Dan akhirnya divisualisasikan kelebihannya dalam transmisi data yang tidak berhenti di alat, tapi mengalir ke dashboard yang bisa dilihat oleh siapa saja. Kita lanjut lagi ke latar belakang. Latar belakang kualitas udara yang dihirup setiap hari bukan hanya kebutuhan biologis dasar, tetapi juga merupakan indikator kesejahteraan sosial dan kesehatan ekosistem global. 1. Emisi kendaraan. Lonjakan jumlah kendaraan bermotor di pusat kota menjadi penyumbang utama emisi gas karbon monodioksida atau CO2. 2. Kesehatan publik. Paparan populasi berkontribusi langsung untuk penyakit kardiovaskular, penurunan fungsi paru-paru penduduk urban. Di latar belakang ini urbanisasi lingkungan, mengapa ini dilakukan? Karena menurut saya sih karena polusi udara di ibu kota ini bukan lagi dianggap ringan karena aktivitas kendaraan yang sangat padat apalagi di ibu kota ini yang berkontribusi pada gas beracun yang tidak terlihat oleh mata namun merusak paru-paru penduduk secara perlahan. Di slide 5, latar belakang standar kualitas udara. Menurut World Health Organization atau WHO, pemantauan gas indikator sangat penting untuk mitigasi risiko kesehatan. Namun, kesadaran masyarakat seringkali terlambat oleh minimnya akses data yang transparan. Indikator krisis dalam riset, penelitian memfokuskan pada parameter dasar yang paling berdampak langsung
Pada kenyamanan kesehatan manusia adalah karbon monodioksida atau CO dan karbon monodioksida atau CO2 serta parameter cuaca pendukung seperti suhu dan kelembapan. Pentingnya data real time membantu masyarakat mengambil tindakan proteksi dini sebagai udara yang berbahaya. Jadi di slide 5 ini di WHO misalnya WHO sudah menstandarkan standar keamanan udara, standar keamanan udara. Masalahnya masyarakat sering tidak tahu apakah udara di depan rumah mereka itu sehat atau tidak. Eh, jadi riset ini dihadirkan untuk mengisi celah informasi tersebut dengan data real time. 3. Teknologi penting ESP32. Definisi dan fungsi. ESP32 adalah modul microcontroller System on Chip atau SoC yang memiliki kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy atau BLE yang terintegrasi. Contoh konkret, dalam riset ESP32 bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dunia fisik sensor ke dunia digital internal. Tanpa ESP32, data sensor hanya akan tersimpan secara lokal tanpa bisa dipantau dari jarak jauh dengan ESP32 modul. Jadi di dalam slide ini menjelaskan kayak otak dari ini adalah otak dari sistemnya itu adalah ESP32 dan microcontroller yang sangat murah namun sangat powerful karena sudah punya WiFi bawaan. Contohnya alat ini bisa kita hubungkan dengan hotspot HP kita untuk mengirim data saat kita melakukan pengujian di pinggir jalan. Teknologi penting atau sensor gas. 1. MQ7 atau CO sensor. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan resistensasi pada lapisan kimia ketika terpapar gas CO. Contohnya mendeteksi adanya knalpot yang pekat pada saat jam sibuk. Dengan MQ811 atau CO2 sensor mengukur konsentrasi karbon dioksida untuk menentukan kualitas udara yang bersih atau pengap di area terbuka. Prinsip ppm parts per million adalah satuan konsentrasi 100 ppm CO berarti terdapat 1 molekul CO di antara 1 juta molekul udara lainnya. Seperti ini, rumus presentasi X sensor menjadi konsentrasi gas ppm C gas sama dengan F per F R0. Dari slide ini kita bisa lihat narasi gas ini sering dipakai seperti MQ7 khususnya untuk karbon monodioksida atau asap knalpot dan MQ8 itu untuk karbon monodioksida. Kita bisa melihat satuan ppm atau parts per million untuk mengukur konsentrasinya secara presisi. Di kita next selanjutnya. Teknologi penting atau DHT11. DHT11 adalah sensor digital yang menggabungkan transmitter untuk suhu dan sensor kapasitas untuk kelembapan udara. Contoh konkret di lapangan terbuka, DHT11 membantu memvalidasi data gas jika suhu sangat tinggi, biasanya kelembapan rendah, dan hal ini dapat mempengaruhi sensitivitas sensor gas kimia lainnya. Integrasi data ini sangat penting untuk akurasi riset. Seperti ini, Kak, contohnya kita bisa lihat DHT11 DHT11 yang menurut di slide ini udara tidak hanya menurut saya udara itu bukan hanya tentang gas, karena hanya tentang gas, suhu kelembapan dan menentukan kenyamanan. Contoh konkret saat udara panas dan gas polutan cenderung lebih cepat menyebar. Di atas 11 itu kayak Surakarta memberikan konteks cuaca pada data gas kita. Kita next selanjutnya di permasalahan
di permasalahan riset. Mengapa pemantauan konvensional saat ini belum efektif? Terus biaya operasional fantastis pembangunan sistem resmi pemerintah AQMS membutuhkan dana miliar rupiah sehingga jumlahnya sangat sedikit dan tidak tersebar merata. Terus selanjutnya resolusi spasi rendah. Data dari stasiun hanya tetap mewakili area radius tertentu. Lingkungan perumahan tergolong sulit. Kualitas udara bisa jauh lebih buruk namun tidak terdeteksi. Dari slide ini kita melihatkan stasiun udara ini milik pemerintah itu sangat mahal, miliaran rupiah. Makanya pembangunan resmi itu memerlukan dana miliaran rupiah sehingga jumlah sangat sedikit dan tidak merata. Akibatnya stasiun ini hanya ada di satu titik dan hanya di titik tertentu. Jika titik itu jauh dari rumah kita, data tidak akan menerima data yang relevan. Jadi data yang kita dapat itu tidak relevan bagi kita. Jadi ini masalahnya resolusi spesial yang rendah. Dan selanjutnya kita permasalahan mobilitas dan energi. Selain kendala biaya, terdapat tantangan teknisi dan permasalahan alat pemantauan di area terbuka atau di outdoor. Ketergantungan listrik. Kebanyakan perangkat IoT memerlukan colokan listrik jala-jala atau PLN yang sulit ditemukan di tengah taman atau pinggiran jalan. Data silo, data monitoring sering kali sulit diakses oleh masyarakat karena disimpan dalam server tertutup yang memerlukan aplikasi khusus. Terus ketiga, ada respon lambat. Pemantauan membutuhkan waktu yang lama dan pengelolaan data sebelum bisa dipublikasi. Permasalahan mobilitas dan energi, masalahnya adalah menurut saya di saat ini masalah teknis ini adalah listrik, karena sangat sulit mencari colokan listrik di taman atau di pinggir jalan karena sangat susah mencarinya. Tanpa solusi energi mandiri, alat monitoring canggih apapun tidak akan bertahan lama di luar lapangan. Kita bagian selanjutnya di kontribusi utama riset. Kontribusi terbesar penelitian demokratis data udara melalui sistem instrumentasi yang murah dan mandiri energi. 1. Solar powered system. Penggunaan panel surya dan aki menjadi sistem ini mandiri tanpa perlu kabel listrik eksternal. Google Sheet Integration. Inovasi penggunaan spreadsheet sebagai backend cloud data gratis yang familiar bagi pengguna umum, seperti Solar Energy Contribution. Di kontribusi utama riset ini, menurut saya, ini adalah kontribusi utama riset yang sistemnya menggunakan energi surya dengan data panel surya. Alat ini bisa makan sendiri dari sinar matahari, jadi dia bisa menyerap energi matahari tanpa kita bantu oleh daya colok listrik. Maka kita menggunakan energi surya dan menyimpan di aki sehingga bisa bekerja 24 jam penuh tanpa operator. Kontribusi, akurasi, dan efisiensi. Penelitian ini memberikan sumbangsi teknisi dalam perancangan alat yang mampu menyajikan data dengan presisi tinggi namun tetap ekonomis. 1. Variasi per detik. Sistem mampu menangkap dan memproses variasi data setiap detik, memungkinkan analisis pola bergerak kondisi yang dinamis. 2. Multisensor atau switch, menggabungkan deteksi gas CO atau CO2 dan cuaca, suhu atau bumi dalam satu paket perangkat yang terintegrasi penuh. 3. Open visibility, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau lingkungan sekitar hanya melalui sebuah tahun target. Di slide ini di kontribusi akurasi dan efisien, menurut saya selain energi, riset ini memberikan efisiensi data yang bisa melihat perubahan kualitas udara detik demi detik. Jika misalnya jika ada truk lewat dan yang membuang asap, grafik akan melonjak naik. Dan saat itu juga misalnya ketika kendaraan ramai berarti kualitas udara sangat buruk, berarti kualitas udara menunjukkan sangat buruk. Tapi ketika
kualitas udara baik, berarti kendaraan banyak tidak membuang emisi gas. Di sini kita bisa kembali ke metode pemecahan masalah. Satu, fase 1 perancangan sistem instrumentasi. Penelitian merancang skematis yang menghubungkan sensor MQ7, MQ811 dan DHT11 ke pin input ESP32, ditambahkan rangkaian amplifier dan filter untuk memastikan sinyal listrik dari sensor gas stabil dan tidak diganggu oleh noise elektronik. Terus 2, sistem daya surya. Menambahkan panel surya sebagai pengonversi energi matahari menjadi listrik. Aki menyimpan cadangan daya dan modul step LM2596 menyesuaikan tegangan kerja ke SP32. Secara teknis ini hanya menyambungkan kabel penglihatan, menambahkan rangkaian filter amplifier. Fungsinya agar sinyal sensor gas yang sangat kecil tidak terganggu oleh noise listrik, sehingga datanya tercampur akurat. Metode sinkronisasi cloud. Dari sini kita bisa membaca masalah visualisasi data diselesaikan dengan mengembangkan script API berbasis Google Apps Script SP32 diprogram menggunakan bahasa C++ atau Arduinoid. Lakukan handshake dengan cloud server. Data dikirimkan periodik setiap 5 detik, memastikan dashboard selalu diperbarui dengan informasi terbaru dari lapangan. Contohnya seperti ini di tanggal 6 Agustus, 8 Agustus, 10 Agustus, 12 Agustus, 14 Agustus, 16 Agustus, dan 18 Agustus. Datanya selalu berubah-ubah. Di metode sinkronisasi ini menurut saya, karena dari sisi software ini kita menggunakan JSON untuk mengirim data. Ini adalah bahasa yang universal di dalam dunia IT. ESP32 diprogram untuk terus-menerus melakukan handshake dengan Google Cloud agar sinkronisasi tidak terputus. Kita kembali ke selanjutnya, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sistem. Pengujian dilakukan secara intensif dari pukul 06.30 hingga 22.51 WIB waktu Indonesia Barat untuk menguji ketahanan alat terhadap perubahan kondisi lingkungan outdoor. Dengan reliabilitas 24 jam, sistem terbukti mampu beroperasi secara kontinental selama 24 jam penuh tanpa mengalami ngehang atau kegagalan koneksi internet. Kecukupan daya panel surya mampu mengisi aki dengan cukup untuk menjaga sistem tetap hidup sepanjang malam. Dari evaluasi ini, menurut saya ada temuan menarik. Tepat pukul 7 pagi, grafik melonjak tinggi dan membuktikan misalnya jam 7 pagi grafik melonjak tinggi karena ramainya para pekerja yang ingin berangkat. Dan dengan 2251 intensitas gas agak menurun karena pekerja atau masyarakat sudah tidak beraktivitas. Dari pengujian sistem ini terbukti bahwa alat ini tidak ada data yang hilang atau data yang mati karena kekurangan daya. Artinya, desain panel surya dan program dibuat sangat mudah dan sangat andal. Evaluasi analis trend pollute. Hasil monitoring menunjukkan fenomena yang sangat menarik terkait perilaku gas polutan di udara terbuka. Traffic peak, seperti yang tadi saya jelaskan Pak, traffic peak jam 7 pagi terjadi lonjakan kadar CO2 dan CO memvalidasi bahwa emisi kendaraan bermotor saat jam berangkat kerja adalah penyumbang polusi terbesar.
naik naik akumulatif. Kadar CO2 cenderung meningkat pada malam hari karena absennya proses fotosintesis oleh vegetasi sekitar monitoring. Jadi berarti tepat jam 7 pagi aktivitas grafik melonjak tinggi membuktikan karena korelasi kuat antara jam berangkat kerja dengan penurunan kualitas udara ini. Riset ini memvalidasi kondisi lapangan data digital. Di pengembangan sensor PM 2.5 dan PM. Menambahkan deteksi partikel debu halus yang lebih kecil dari 2.5 mikron untuk melengkapi indikator standar kesehatan udara nasional. Push and notification alert mengembangkan sistem notifikasi otomatis ke smartphone pengguna jika kadar gas berbahaya melampaui ambang keamanan. Predictive analysis menggunakan machine learning untuk memprediksi kapan polisi akan mencapai puncaknya berdasarkan data historis mingguan. Di pengembangan ini alat ini hanya untuk kota. Jadi bayangkan jika tidak hanya untuk kota. Jadi bayangkan jika dipasang di area tambang dan di desa, ini bisa menyelamatkan nyawa pekerja yang memberikan peringatan dini jika ada kebocoran gas seperti di tambang dan melonjaknya aktivitas kendaraan di suatu desa. Jadi udara kita bisa lihat secara real time udara sehat dan secara tidak sehat. Sepertinya kasus pekerja tambang yang tidak tahu jika ada gas CO2 atau gas metana yang bocor. Jadi disarankan untuk memasang monitoring udara. Aplikasi konteks lainnya. Riset ini memiliki potensi skalabilitas tinggi untuk diterapkan di luar monitoring lingkungan kota. 1. Keselamatan tambang. Penerapan di daerah tambang bawah tanah untuk mendeteksi gas metana dan CO2 yang terjebak demi keselamatan pekerja. Monitoring pabrik kimia, pengawasan kebocoran gas real time di area industri berat untuk mencegah kecelakaan kerja massal. Jadi aplikasi ini juga berguna seperti yang saya bilang tadi di tempat tambang dan di pabrik kimia. Jika ada suatu kebocoran gas, maka kita bisa tahu karena gas COD ini tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh sistem. Kesimpulan, sistem monitoring kualitas udara berbasis Internet of Things atau IoT yang dikembangkan telah berhasil membuktikan bahwa teknologi murah pun mampu memberikan data yang akurat dan stabil. Penggunaan panel surya memberikan solusi terhadap kendala energi di ruangan terbuka. Sementara Google Sheet memberikan transparansi data yang user-friendly bagi masyarakat luas. Jadi di simpulan ini, menurut saya riset ini membuktikan bahwa dengan biaya yang terjangkau dan bisa menggunakan sistem monitoring yang canggih, IoT bukan hanya soal gadget, tapi soal solusi untuk lingkungan yang sehat. Jadi menurut saya tips tambahan dari saya adalah menurut pribadi ini sangat bagus untuk ditaruh diaplikasikan di tempat mana saja, apalagi di ibu kota ini dengan maraknya populasi udara yang meningkat karena dapat merusak paru-paru masyarakat, terutama para balita yang masih kecil. Itu saja presentasi yang saya sampaikan. Saya Nika Ferwandika Panjaitan. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.